Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayanti, kelas SD 3E, dengan NIM 1054011111623, mata kuliah UKS dan Adiwiyata. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen sekolah Adiwiyata. Selamat menyaksikan. Manajemen sekolah Adiwiyata. Nah, apa itu manajemen? Jadi, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan pekerja anggota organisasi, dan menggunakan semua sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara-cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Manajemen berbasis sekolah. Jadi, di MBS atau manajemen berbasis sekolah ini terdapat beberapa proses. Yang pertama, proses perencanaan, yang kedua, proses pengorganisasian, yang ketiga, proses pelaksanaan, dan yang keempat, proses pengawasan. Nah, dari keempat proses ini terdapat beberapa bidang. Dari beberapa bidang yaitu yang pertama, kurikulum dan pembelajaran, yang kedua peserta didik, yang ketiga pendidik dan tenaga kependidikan, dan lain sebagainya. Adapun peningkatan kinerja manajemen dan peningkatan mutu sekolah. Jadi, prinsip MBS itu adalah kemandirian, keadilan, keterbukaan, kemitraan, partisipatif, efisiensi, dan akuntabilitas. Manajemen operasional sekolah Adiwiyata. Jadi, manajemen operasional sekolah Adiwiyata adalah proses pengelolaan segala aspek operasional sekolah dengan tujuan mendukung pelaksanaan program Adiwiyata. Dalam konteks manajemen operasional, berarti semua kegiatan dan strategi dilakukan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pelestarian lingkungan. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program yang berkaitan dengan yang pertama, pengelolaan sampah, meliputi pemisahan, daur ulang, dan pengulangan sampah. Yang kedua, konservasi energi. Ketiga, pengelolaan air. Keempat, pengelolaan lingkungan. Dan kelima, edukasi lingkungan, di mana integrasi materi pendidikan lingkungan dalam kurikulum serta pengembangan aktivitas terkait pelestarian lingkungan. Jadi, secara keseluruhan, manajemen operasional sekolah Adiwiyata bertujuan untuk membangun budaya lingkungan yang berkelanjutan di sekolah, yang melibatkan seluruh warga sekolah termasuk siswa, guru, dan staf. Nah, di sini terdapat ada tim Adiwiyata sekolah, ada program dan kegiatan, ada perubahan perilaku, ada penghemat sumber daya, dan efisiensi. Selanjutnya, peraturan kebijakan manajemen sekolah Adiwiyata. Peraturan yang mengatur kebijakan manajemen sekolah Adiwiyata itu ada dua. Yang pertama, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Yang kedua, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Nah, ada beberapa poin penting terkait peraturan kebijakan manajemen dalam program Adiwiyata. Yang pertama, program lingkungan hidup. Yang kedua, pembentukan tim Adiwiyata. Ketiga,
pelaksanaan program lingkungan. Keempat, pengembangan infrastruktur. Kelima, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, pembinaan dan pelatihan. Dan terakhir, sosialisasi dan kolaborasi. Selanjutnya, program kerja manajemen sekolah adiwiyata. Program kerja manajemen sekolah adiwiyata bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, ada beberapa contoh program kerja manajemen sekolah adiwiyata. Yang pertama, penyusunan tim adiwiyata. Yang kedua, penyusunan rencana aksi sekolah. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran lingkungan. Dan yang keempat, pengelolaan sampah. Yang kelima, penghijauan dan pemeliharaan tanaman. Keenam, penghematan energi dan air. Ketujuh, monitoring dan evaluasi. Kedelapan, kegiatan ekstrakurikuler. 9, kerjasama dengan pihak luar. Dan yang ke-10, penyuluhan kepada komunitas sekolah. Nah, selanjutnya ada sumber daya manusia manajemen sekolah adiwiyata. Dalam sumber daya manusia manajemen sekolah adiwiyata itu ada beberapa. Yang pertama ada kepala sekolah. Nah, di sini kepala sekolah bertindak sebagai pemimpin dan pengambil kebijakan utama dalam implementasi program adiwiyata. Yang kedua, guru. Guru memegang peranan penting dalam mengimplementasikan pendidikan lingkungan. Ketiga, siswa. Siswa adalah agen perubahan utama. Selanjutnya ada tenaga kependidikan. Selain guru, tenaga kependidikan lainnya seperti tata usaha dan petugas kebersihan juga berperan dalam mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan lestari. Selanjutnya, komite sekolah dan orang tua. Dukungan dari komite sekolah dan orang tua sangat penting dalam mendukung program adiwiyata. Terakhir, tenaga ahli atau konsultan lingkungan. Sekolah adiwiyata seringkali bekerja sama dengan pihak ketiga seperti ahli lingkungan atau konsultan yang membantu dalam merancang dan mengevaluasi program-program ramah lingkungan di sekolah. Dalam strategi pengembangan sumber daya manusia dalam sekolah adiwiyata ada 4. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Kedua, sosialisasi dan edukasi. Ketiga, pembentukan tim adiwiyata. Keempat, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, ada sarana dan prasarana manajemen sekolah adiwiyata. Yang pertama, sarana lingkungan sekolah. Terdapat area hijau, tempat sampah terpilah, ban sampah, dan kebun sekolah. Yang kedua, prasarana pendidikan. Terdapat laboratorium lingkungan dan perpustakaan lingkungan. Yang ketiga, sarana pengelolaan air dan energi. Terdapat sumur resapan, instalasi pengelolaan air limbah, dan sistem energi ramah lingkungan. Selanjutnya yang keempat, sarana pendidikan dan sosialisasi. Terdapat alat peraga lingkungan dan media sosialisasi. Yang kelima, fasilitas kebersihan. Terdapat toilet bersih dan sehat dan tempat cuci tangan. Keenam, fasilitas pengelolaan sampah dan kompos. Terdapat komposter dan biopori. Selanjutnya, ada unit kegiatan murid manajemen sekolah adiwiyata. Yang pertama, unit kebersihan dan lingkungan. Bertugas untuk menjaga kebersihan sekolah seperti membersihkan ruang kelas, halaman, dan area lainnya. Yang kedua, unit penghijauan, di mana mengelola kegiatan penghijauan di sekolah seperti menanam pohon dan tanaman hias di sekitar sekolah. Yang ketiga, unit hemat energi dan air, di mana mengkampanyekan penggunaan air dan listrik secara efisien di sekolah. Selanjutnya, unit sosialisasi dan edukasi lingkungan, di mana mengadakan seminar
lokakarya, atau sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan bagi siswa lain. Yang kelima, unit kewirausahaan lingkungan, di mana menyusun kegiatan bazar atau penjualan produk ramah lingkungan yang dibuat oleh siswa. Terakhir, unit kesehatan lingkungan, di mana mengkampanyekan gaya hidup sehat yang selaras dengan pelestarian lingkungan seperti program bebas plastik, bebas asap rokok, dan program cuci tangan. Selanjutnya ada anggaran manajemen sekolah adiwiyata. Yang pertama, pengelolaan lingkungan sekolah. Terdapat pengadaan dan pemeliharaan taman atau area hijau. Kedua, kegiatan edukasi lingkungan, di mana workshop atau seminar tentang kesadaran lingkungan untuk guru dan siswa. Yang ketiga, pengadaan fasilitas ramah lingkungan, di mana pemasangan panel surya jika memungkinkan. Selanjutnya, pelatihan dan pembinaan, di mana pelatihan guru dan siswa dalam mengimplementasikan budaya ramah lingkungan. Yang kelima, administrasi dan monitoring, di mana pengelolaan dokumen program adiwiyata dan penyusunan laporan terkait capaian program adiwiyata. Terakhir, kegiatan kolaborasi, di mana kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat atau lembaga terkait, dan pengadaan kegiatan gotong royong atau event lingkungan dengan melibatkan masyarakat sekitar. Selanjutnya, mitra kerja manajemen sekolah adiwiyata. Dalam mitra kerja manajemen sekolah adiwiyata terdapat beberapa. Yang pertama, Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga yang berperan utama dalam pelaksanaan program adiwiyata. Kedua, Dinas Pendidikan. Dinas ini membantu mengintegrasikan program adiwiyata ke dalam kurikulum sekolah. Yang ketiga, komite sekolah. Komite sekolah yang terdiri dari orang tua siswa, guru, dan masyarakat lokal seringkali menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan program lingkungan. Selanjutnya yang keempat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. LSM yang berfokus pada isu lingkungan seringkali memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan kampanye kesadaran lingkungan di sekolah. Yang kelima, perusahaan atau swasta. Beberapa sekolah bekerja sama dengan perusahaan melalui program CSR atau Cooperative Social Responsibility untuk mendapatkan bantuan fasilitas seperti tempat sampah daur ulang, bibit tanaman, atau alat-alat kebersihan. Yang keenam, pemerintah daerah. Pemerintah daerah setempat dapat memberikan dukungan berupa regulasi, anggaran, dan penghargaan bagi sekolah yang berhasil dalam program adiwiyata. Selanjutnya yang ketujuh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Kementerian ini memberikan penggagas utama program adiwiyata dan berperan dalam memberikan panduan, bimbingan, serta evaluasi terhadap implementasi program di sekolah-sekolah. Terakhir, universitas atau institusi pendidikan. Beberapa universitas dan lembaga pendidikan tinggi dapat terlibat dalam memberikan konsultasi, pelatihan, atau melakukan penelitian tentang keberhasilan program adiwiyata di sekolah.